Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai jenis-jenis kompetensi guru, tujuan pembelajaran serta tingkatan taksonomi Bloom. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu yang pertama adalah Ahiza Rizka Wahyuning Tias, NIM 18, kemudian saya Ilham Aditya Anggara, NIM 35, kemudian Elisa Yuliana, NIM 50, dan Penny Nur Febriante, NIM 55. Baik, masuk ke bagian yang pertama, yaitu jenis-jenis kompetensi guru. Di sini dalam Undang-Undang Guru dan juga Dosen nomor 14/2005, pasal 10 ayat 1 dan juga peraturan pemerintah nomor 19/2005, pasal 28 ayat 3 itu dinyatakan bahwasanya kompetensi guru itu meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, selanjutnya kompetensi pedagogik. Untuk pengertian dari kompetensi pedagogik sendiri itu yaitu kemampuan seseorang guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik. Nah, selain itu, kemampuan pedagogik itu juga ditujukan untuk membantu, membimbing, dan juga memimpin peserta didik. Nah, selain itu, dalam kompetensi ini, seorang guru tuh harus mampu yang pertama menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Kemudian yang kedua itu menguasai teori belajar dan juga prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang kedua adalah kompetensi yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Nah, di sini pengertian dari kompetensi kepribadian itu merupakan kompetensi personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, dan juga berwibawa. Dan di sini menjadi teladan bagi peserta didik dan juga berakhlak mulia. Nah, kepribadian guru itu di sini sangat kuat pengaruhnya terhadap tugasnya sebagai pendidik. Nah, di sini kewibawaan guru tuh sangat ada ya dalam kepribadian dari. Jadi kewibawaan guru tuh tercermin atau ada dalam kepribadiannya. Nah, di sini tuh guru tuh harus mencontohkan perilaku yang baik kepada peserta didiknya, karena memang peserta didik tuh akan menggugu dan juga meniru gurunya, sehingga apa yang dikatakan oleh guru tuh seharusnya sama dengan tindakannya dan juga harus mencontohkan hal-hal yang baik. Nah, selanjutnya masuk ke bagian kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial di sini tuh berkenaan dengan kemampuan peserta didik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan juga bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Nah, guru itu merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya itu tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial masyarakat dan juga lingkungannya. Oleh karena itu memang guru itu memang dituntut untuk memiliki kompetensi sosial yang memadai, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, yang tidak terbatas pada pembelajaran di sekolah, tetapi juga pendidikan itu tuh terjadi dan berlangsung di masyarakat. Nah, dengan demikian guru tuh diharapkan mampu memfungsikan dirinya sebagai makhluk sosial di masyarakat dan lingkungannya, sehingga dengan demikian tuh guru tuh mampu untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif, baik dengan peserta didik, dengan orang tua peserta didik, kemudian tenaga kependidikan, terus sesama pendidik, dan juga serta masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang keempat adalah kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional ini merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam, yang mana mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru. Nah, sedangkan menurut Mulyasa, karakteristik guru itu dinilai kompetensi secara profesional itu adalah mampu mengembangkan tanggung jawab dengan baik, mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik, mampu bekerja dan mewujudkan tujuan pendidikan sekolah, dan mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran dalam kelas. Ya, kurang lebih seperti itu.
Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Teni. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Nah, apa sih tujuan pembelajaran itu? Tujuan pembelajaran adalah harapan, yaitu apa yang diharapkan dari siswa sebagai hasil belajar. Menurut B. Suryobroto tahun 1990, halaman 23, rumusan secara terperinci apa saja yang harus dikuasai oleh siswa sesudah ia melewati kegiatan pembelajaran yang bersangkutan dengan berhasil. Perumusan tujuan pembelajaran biasanya berdasarkan pada kompetensi dasar serta indikator yang telah ditentukan. Nah, indikator adalah rincian atau penjabaran dari kompetensi dasar. Jadi, indikator ini lebih rinci atau lebih detail daripada kompetensi dasar. Sebagai guru, kita juga bisa menambahkan tujuan pembelajaran sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Agar lebih mudah dalam perumusan tujuan pembelajaran, kita bisa memperinci lagi melalui materi pokok. Tujuan pembelajaran biasanya disusun dengan memperhatikan taksonomi Bloom, yaitu mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, manfaat tujuan pembelajaran. Nana Syaudi Sukmadinata tahun 2002 mengidentifikasi ada 4 manfaat dari tujuan pembelajaran. Yang pertama, memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar kepada siswa. Jadi, bisa memudahkan guru nih dalam menyampaikan topik materi yang akan diberikan kepada siswa. Yang kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Dengan adanya tujuan pembelajaran, guru bisa tahu bahan ajar apa yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, membantu memudahkan guru untuk menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Guru bisa tahu nih, mau pakai metode pembelajaran jenis apa, lalu media yang mau dipakai itu yang bagaimana. Yang keempat, yaitu memudahkan guru dalam mengadakan penilaian. Adanya tujuan pembelajaran, guru bisa tahu aspek apa saja yang akan dinilai. Syarat tujuan pembelajaran. Secara garis besar, syarat tujuan pembelajaran itu dibagi menjadi 2, yaitu spesifik dan operasional. Spesifik berarti tidak mengandung penafsiran ganda atau tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam, atau secara bahasa gaulnya ambigu ya. Kemudian operasional berarti mengandung satu perilaku yang dapat diukur untuk memudahkan penyusunan alat evaluasi. Jadi dalam tujuan pembelajaran itu ada satu perilaku yang dapat kita nilai. Komponen yang harus diperhatikan dalam menyusun tujuan pembelajaran biasanya disingkat menjadi ABCD. Audience, Behavior, Condition, dan Degree. Audience adalah siswa yang menjadi sasaran. Misalnya, siswa dapat ... Nah, siswa di sini merupakan audience. Kemudian behavior. Behavior adalah apa yang dapat dilakukan siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Misalnya, menuliskan, menyatakan pendapat, dan lain sebagainya. Nah, menuliskan di sini adalah sesuatu yang dapat dilakukan siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, C. Condition. Keadaan yang harus dipenuhi atau dikerjakan siswa pada saat dilakukan pembelajaran. Misal, tanpa menggunakan bantuan referensi, siswa dapat ... dengan membaca sumber ... Nah, tanpa menggunakan bantuan referensi merupakan syarat atau keadaan yang harus dipenuhi. Yang terakhir yaitu D. Degree, menunjukkan standar atau kriteria dari behavior yang akan dinilai. Misal, siswa dapat menuliskan buku atau menuliskan rangkuman dengan benar. Nah, dengan benar di sini merupakan degree atau sesuatu yang dapat dinilai. Kemudian pembahasan terakhir yaitu mengenai tingkatan taksonomi Bloom untuk kognitif, afektif, dan psikomotorik yang akan dijelaskan oleh Aziza. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang taksonomi Bloom. Yang pertama yaitu mengenai penjelasan taksonomi Bloom. Apa itu taksonomi Bloom? Taksonomi Bloom merupakan sebuah struktur hierarki yang mengidentifikasi kemampuan individu mulai dari tingkat rendah hingga tinggi. Sejarah taksonomi Bloom bermula ketika awal 1950-an. Pada waktu itu, evaluasi hasil belajar yang disusun di sekolah ternyata putri soal terbanyak yang diujikan hanya meminta siswa untuk mengingat hafalan.
Menurut Bloom, hafalan merupakan tingkat paling rendah dalam kemampuan berpikir atau thinking behavior. Padahal masih banyak level lain yang lebih tinggi yang harus digapai agar proses pembelajaran dapat menghasilkan siswa yang berkompeten. Kemudian taksonomi Bloom itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu ranah kognitif taksonomi Bloom. Yang kali ini adalah yang versi revisi adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Taksonomi Bloom yang digunakan saat ini sebenarnya merupakan revisi dari model taksonomi Bloom yang dikembangkan pada 1950-an oleh Benjamin Bloom. Pada tingkat pertama yaitu mengingat, kata kuncinya yaitu mengenali, mengingat informasi, memahami, ini kata kuncinya, dan selanjutnya memahami, melakukan, menganalisis, mengevaluasi, membuat. Jadi ini ya gambar dari piramidanya. Kemudian akan saya coba kupas satu persatu. Level pertama yaitu remembering atau mengingat. Ini merupakan tingkat berpikir paling rendah dan paling mudah diaplikasikan dalam e-learning. Diberikan sebuah pengetahuan lalu pembelajar diharapkan akan dapat mengingat konsep tersebut. Kemudian level yang kedua yaitu understanding atau memahami. Pada level ini, pembelajar bisa memahami sebuah konsep seperti dapat menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, meringkas, menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan dari sebuah konsep. Kemudian masuk ke level yang ketiga yaitu applying atau melakukan. Pada tingkat ini, pembelajar sudah mampu melakukan atau menggunakan sebuah prosedur untuk menerapkan sebuah konsep dalam kehidupan. Kemudian masuk ke level 4. Level 4 ini sudah masuk ke HOTS atau High Order Thinking Skill ya. Level keempat ini pembelajar mulai mengembangkan pemahaman yang kuat tentang materi pembelajaran, mampu memecah bahan menjadi bagian-bagian penyusun, menentukan bagaimana bagian-bagian tersebut saling berhubungan dengan keseluruhan struktur. Kemudian level yang kelima yaitu evaluation atau mengevaluasi, yaitu level ini pembelajar mampu membuat penilaian ataupun kritik berdasarkan kriteria dan standar yang ada. Kemudian level yang terakhir yaitu level merupakan yang paling tinggi dalam ranah kognitif. Pembelajar pada tahap ini mampu menghasilkan, merencanakan, atau memproduksi sesuatu yang baru dari materi yang telah dipelajarinya. Kemudian masuk ke bagian yang kedua yaitu ranah afektif. Ranah afektif adalah mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan sikap. Jadi kalau tadi ranah kognitif itu digunakan untuk penilaian harian, yaitu penilaian tertulis mengenai mengingat, mengevaluasi, dan sebagainya. Sedangkan ranah afektif ini ditujukan untuk menilai sikap karena berhubungan dengan emosi. Nah, ini adalah piramida dari taksonomi tujuan afektif. Pada tahap pertama yaitu merupakan tahap penerimaan. Tahap ini mengacu kepada kemampuan memperhatikan dan memberikan respon terhadap simulasi yang tepat. Penerimaan merupakan tingkat hasil belajar terendah dalam domain afektif dan kemampuan untuk menunjukkan atensi penghargaan terhadap orang lain. Contohnya, kemampuan untuk mendengar pendapat orang lain dan mengingat nama seseorang. Kemudian masuk ke level selanjutnya yaitu responsif atau responding. Ya, ini merupakan satu tingkat di atas penerimaan. Dalam hal ini, siswa menjadi terlibat secara afektif, menjadi peserta didik dan tertarik, kemampuan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan selalu termotivasi untuk segera bereaksi dan mengambil tindakan sesuatu kejadian. Contohnya pada penilaian ini yaitu siswa atau mahasiswa itu aktif berpartisipasi dalam diskusi kelas. Kemudian untuk level yang ketiga yaitu level value atau nilai yang dianut, mengacu pada nilai atau pentingnya kita menterikatkan diri pada objek atau kejadian tertentu dengan reaksi-reaksi seperti menerima, menolak, atau tidak menghiraukan. Tujuan-tujuan tersebut
dapat diklasifikasikan menjadi sikap dan operasi, serta kemampuan menunjukkan nilai yang dianut untuk membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik terhadap suatu kejadian atau objek, dan nilai tersebut diekspresikan dalam perilaku. Contohnya, mengusulkan kegiatan corporate social responsibility sesuai dengan nilai yang berlaku dan komitmen yang dianut. Kemudian untuk yang keempat yaitu organisasi atau organization, yaitu mengacu kepada penyatuan nilai, sikap-sikap yang berbeda yang membuat lebih konsisten dalam menimbulkan konflik-konflik internal dan membentuk suatu sistem nilai internal, mencakup tingkah laku yang tercermin dalam suatu filsafat hidup, dan kemampuan membentuk sistem nilai dan budaya organisasi dengan mengharmonisasikan perbedaan nilai. Contohnya, menyepakati dan menaati etika profesi, mengakui perlunya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Jadi pada saat ini siswa diharapkan mampu membedakan mana yang kewajiban dan mana yang haknya sebagai siswa. Kemudian pada level yang kelima yaitu level karakterisasi atau characterization, yaitu mengacu kepada karakter dan gaya hidup seseorang. Nilai-nilai sangat berkembang, nilai-nilai teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan lebih mudah diperkirakan. Tujuan dalam kategori ini ada hubungannya dengan keteraturan pribadi, sosial, emosi, dan jiwa. Dan kemampuan mengendalikan perilaku berdasarkan nilai yang dianut dan memperbaiki hubungan intrapersonal, interpersonal, dan sosial. Contohnya yaitu menunjukkan rasa percaya diri ketika bekerja sendiri. Kemudian juga bisa ditunjukkan dengan cara mereka kooperatif dalam diskusi kelompok. Kemudian masuk ke bagian yang terakhir yaitu ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik meliputi gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik. Keterampilan ini dapat diasah jika sering menggunakannya. Perkembangan ini dapat diukur dari sudut kecepatan, ketepatan, jarak, cara, atau teknik pelaksanaan. Jadi kalau tadi pada ranah kognitif itu untuk menilai ulangan harian, pada ranah afektif itu untuk menilai sikap, sedangkan ranah psikomotorik itu lebih untuk menilai pada waktu praktikum. Ini dia merupakan piramida dari taksonomi tujuan psikomotor. Yang pertama yaitu peniruan, yaitu terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan, mulai memberi respon serupa dengan yang diamati, menggunakan koordinasi kontrol-kontrol otot syaraf. Peniruan ini pada umumnya dalam bentuk global dan tidak sempurna. Misalnya, guru menunjukkan cara menggocok Erlenmeyer pada saat literasi. Nah, itu siswa kan bisa melihat dan kemudian menirunya. Kemudian yang kedua yaitu manipulasi. Manipulasi itu menekankan perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan, penampilan, gerakan-gerakan, pilihan yang menempatkan suatu penampilan melalui latihan. Pada tingkat ini, siswa mampu menampilkan sesuatu menurut petunjuk-petunjuk, tidak hanya meniru tingkah laku saja. Jadi misalnya pada saat praktikum, guru itu tidak menunjukkan secara langsung bagaimana prosesnya, hanya memberikan lembar langkah kerjanya saja. Kemudian yang ketiga yaitu ketetapan. Memerlukan kecermatan, proporsi, dan kepastian yang lebih tinggi dalam penampilan. Respon-respon lebih terkoreksi dan kesalahan-kesalahan dibatasi sampai pada tingkat minimum. Dan jadi pada ketetapan ini siswa itu sudah bisa melakukan suatu praktikum, tetapi mereka itu harus bisa melakukannya dengan tepat, dengan kesalahan seminimal mungkin. Kemudian untuk level yang keempat yaitu artikulasi, yaitu menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan atau konsistensi internal di antara gerakan-gerakan yang berbeda. Jadi untuk pada level artikulasi ini, misalnya siswa sudah mampu dalam praktikum menimbang, jadi mereka itu mampu melakukan dengan tepat tanpa lagi melihat langkah-langkah kerjanya, jadi udah di luar kepala gitu. Kemudian yang kelima yaitu pengalamiahan. Pengalamiahan ini maksudnya secara alami. Kalau tadi kan
Di level 4 itu mereka sudah bisa melakukannya di luar kepala, tetapi terkadang masih perlu mengingat-ingat. Sedangkan yang ini menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis. Gerakannya dilakukan secara rutin. Pengalamiahan merupakan tingkat kemampuan tertinggi dalam domain psikomotorik. Jadi dalam pengalamiahan ini kan misalnya tadi siswa baru belajar menimbang. Yang pertama masih melihat langkah kerja, yang kemudian yang kedua melihat langkah kerja dengan kesalahan sedikit mungkin, kemudian sudah tidak melihat langkah kerja tapi masih mengingat-ingat. Sedangkan pengalamian ini siswa sudah di luar kepala, sudah bisa menimbang tanpa lagi mengingat-ingat langkahnya harus ngapain aja, habis ini ngapain aja, biar nggak salah ngapain aja, itu tidak. Jadi siswa sudah terbiasa melakukan itu. Kemudian yang paling terakhir yaitu mengapa taksonomi Bloom itu sangat penting. Taksonomi Bloom digunakan untuk menentukan level kognitif dalam menentukan materi, pemetaan konsep dalam konten pembelajaran di e-learning. Selain itu, taksonomi Bloom juga dapat digunakan sebagai sebuah standar atas pencapaian dari hasil pembelajaran. Jadi taksonomi Bloom itu digunakan untuk menilai sesuatu, jadi ada standarnya, ini tuh masuk kemana gitu. Jadi kenapa penting? Ya penting karena harus menggunakan ini sebelum membuat sebuah soal atau penilaian. Sekian dari kelompok kami, bila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.